Selamat pagi, saya Aris Fajar Yulianto dari SMK Unas Harapan Pati sedang melaksanakan uji kinerja di dalam PPG dalam jabatan 2023 LPTK IFET Semarang. Selamat menyaksikan video UKIN dari saya. Tangan kedua, agak sudah main. Lima, saya prestasi 5 kedua. Semuanya duduk siap, berat. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Maret ya, mendekati ataupun istilahnya detik-detik untuk menjalani kegiatan yang suci menurut agama Islam adalah Ramadan. Kalian mendapatkan limpahan rahmat dari dalam seperti dalam ajaran Islam. Ya, hari ini seperti biasa nanti kita akan istilahnya belajar tentang sesuai dengan pelajaran pada hari ini adalah pelajaran sejarah. Sebelum kita memulai belajar pada hari ini, silakan perwakilan Mbak Anjirul untuk bisa ke depan untuk pimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Sabian ataupun yang di gedung silakan bisa berdiri. Silakan boleh. Nah, ini saya akan melaksanakan esensi ketiga ujian pada hari ini tanggal 5 bulan ini. Nah, Afriza, Anita, Anjirul, Aprilia, Arumi, Awalia, Tiara Puspa, Widya, Yulisa, Sulfa, Suni Fadila. Oke ya, kita akan istilahnya melaksanakan seperti biasa kuis 3 berhadiah ya untuk materi di dalam pembelajaran yang sebelumnya. Ini tadi dimulai dari untuk Mbak Naimah. Soal untuk Mbak Naimah di dalam kerajaan Sriwijaya, apa nama arti kerajaan Sriwijaya? Mbak Naimah atau Naimah? Sriwijaya memiliki arti kemenangan yang Ya, kemenangan yang berbahaya. Terima kasih. Terus soal yang berikutnya untuk Mas Gunung Ungkal, siapa namanya? Rizky ya, soal untuk Mas Rizky yaitu adalah di dalam kerajaan Kalingga apa agama yang berkembang di dalam kerajaan Kalingga? Agamanya apa? Kerajaan Kalingga agamanya apa? Rizky, Gunung Ungkal, kerajaan Kalingga. Yuk. Ya, agamanya berkembang di dalam kerajaan Kalingga itu adalah Buddha Hinayana. Terima kasih. Terus yang berikutnya adalah perempuan Pacai Mas Udin alias Mbak Tiara. Soal untuk Mbak Tiara yaitu adalah siapakah? Kerajaan Mataram Kuno pertama kali dipimpin oleh siapa?
Tiara? Ya, dipimpin oleh Sanaha. Thank you. Terus laki-laki soal untuk Mas yang suka fitness, Mas Egi yang ada di depan saya, yaitu adalah siapakah yang membangun Candi Prambanan? Egi Tri Prasetyo di dalam Kerajaan Mataram. Yang membangun Candi Prambanan, Mas Bagas boleh bantu? Ya, itu adalah Rakai Pikatan. Kemudian belajar tentang ini ada beberapa kerajaan-kerajaan. Sebelumnya saya akan membacakan yang tentang TTP alias tujuan pembelajaran di dalam pertemuan kali ini. Di dalam tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang kami adalah untuk memahami tentang kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Kalingga, Sriwijaya, Mataram Kuno dan juga bagaimana di dalam kerajaan itu nanti ada beberapa istilahnya komplekan di dalam masyarakatnya. Kemudian UTP alias tujuan pembelajaran yang kedua yaitu adalah kita harus memahami tentang kehidupan masyarakat yang ada di dalam kerajaan Kalingga, Sriwijaya, Mataram dan juga Kediri. Bagaimana kehidupan masyarakatnya itu perlu kita pahami. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting yaitu adalah menjelaskan tentang keteladanan, di mana para pemimpin agama ataupun raja dan ratu yang hidup pada era kerajaan pada masa Hindu dan Buddha. Bagaimana Ratu Sima itu maupun bagaimana raja-raja yang lain maupun para pemimpin agama baik yang beragama Hindu maupun juga baik yang beragama Buddha. Yang berikutnya di dalam kerajaan Kalingga, yaitu adalah di dalam geografisnya kerajaan ini diperkirakan ya terletak di Jawa Tengah ya, lebih tepatnya di Kecamatan Keling yang ada di Kabupaten Jepara yang merupakan di sebelah utara daripada Gunung Merapi ya. Mati juga istilahnya dekat dengan Jepara. Jadi istilahnya di era zaman dulu ada sebuah kerajaan yang beragama Buddha yaitu adalah tentang kerajaan Kalingga. Kemudian ini adalah di dalam aspek geografisnya itu kurang lebih seperti ini ya. Di dalam kerajaan Sriwijaya, di dalam kondisi geografisnya terletak di tepi Sungai Musi Palembang di dalam Sumatera Selatan. Ya, ini adalah sebuah kerajaan maritim yang besar yang ada di wilayah. Kenapa Pak? Karena ini adanya sebuah Sungai Musi. Di era zaman dulu, air yang bisa berupa laut atau sungai itu memegang peranan yang amat super penting. Kenapa Pak? Karena semua transportasi, semua aspek perhubungan perdagangan itu melalui sektor air. Makanya Sungai Musi itu amat sangat penting di dalam kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang ini dalam kondisi politiknya seperti yang tadi dibacakan oleh Mbak Emma ya, arti daripada nama Sriwijaya itu adalah kemenangan yang terjaya. Politik ekspansi itu adalah perluasan wilayah dilaksanakan pada masa Daputan yang Sri. Kemudian pada masa Raja Bala Putra kedua itu adalah puncak kejayaan ataupun puncak kemakmuran daripada kerajaan Maya. Ada beberapa Mataram kuno ya. Lokasinya itu diperkirakan ya berada di Jawa Tengah bagian selatan ya, yang masuk ke dalam wilayah tertentu Yogyakarta dan Surakarta. Tapi nantinya secara spesifik ya kerajaan Mataram kuno itu terletak di wilayah Yogyakarta dengan kondisi tanahnya itu yang amat sangat subur. Ada beberapa contoh-contoh prasasti yang ada di dalam kerajaan ini. Yang pertama adalah prasasti Kalasan yang menyebutkan tentang sebuah raja yang berasal dari dinasti Syairindra yang berhasil menunjuk sebuah rakyat Pangandaran untuk mendirikan sebuah bangunan yang suci bagi Dewa Tara dan sebuah wihara para pendeta ya, yang untuk istilahnya beribadah sesuai dengan ajaran adalah agama Hindu dan juga agama Buddha. Kedua, itu adalah prasasti Kelura menyebutkan tentang pembangunan sebuah arca yaitu adalah arca Mansuri yang merupakan perwujudan daripada Sang Buddha, Wisnu dan juga Sangga yang dapat disamakan dengan dewa-dewa Trimurti adalah Dewa Brahma, Wisnu dan juga Siwa. Dewa-dewa yang paling terkenal di dalam kepercayaan kita. Yang ketiga ini adalah prasasti Ratu Boko tentang kekalahan daripada Raja Bala Putra Dewa ya. Yang Bala Putra Dewa adalah raja yang paling terkenal yang mencapai puncak kemakmuran di dalam kerajaan
di dalam perang saudara melawan kakaknya, yaitu adalah Pramodawardhani, dan selanjutnya dia istilahnya melarikan diri ke daerah Sriwijaya. Yang keempat itu adalah Prasasti Nalanda yang menyebutkan atau yang berisi tentang asal usul ataupun truk daripada Raja Balaputra Dewa. Kemudian di dalam kondisi politiknya, Raja Sanjaya yang di dalam Raja Mataram menjadi sebuah kerajaan yang besar dan makmur. Kemudian setelah Raja Sanjaya wafat atau meninggal, digantikan oleh Rakai Panakaran. Dan di dalam kerajaan Mataram itu ada dua dinasti. Apa saja Pak? Yang pertama itu adalah dinasti Sanjaya. Dan dinasti Sanjaya itu bercorak agama Hindu. Sedangkan dinasti yang lain yaitu Syailendra itu bercorak agama Buddha. Jadi satu dinasti dan masing-masing punya agama yang berbeda-beda. Oke, yang berikutnya itu adalah tentang kerajaan Kediri. Nantinya bagaimana letak-letak geografis daripada tentang kerajaan Kediri itu terletak di tepi Sungai Berantas, Jawa Timur. Ya, lagi-lagi seperti yang tadi saya katakan, sungai itu memegang peranan penting di dalam proses maju tidaknya sebuah kerajaan. Kalau tadi kerajaan Sriwijaya adalah Sungai Musi, di dalam kerajaan Kediri itu adalah Sungai Berantas yang ada di Jawa Timur. Kemudian di dalam kondisi politik daripada kerajaan Kediri, raja pertamanya itu adalah Raja Samarangkujaya. Kemudian puncak kemakmuran daripada kerajaan Kediri yaitu adalah pada masa Raja Jayabaya. Kita orang Jawa itu selalu identik dengan nama O bukan A ya. Tulisannya Jayabaya tapi kita bacanya pasti Joyoboyo. Kemudiannya itu adalah pada masa Raja Kertajaya karena membuat beberapa kebijakan yang kurang populer. Salah satunya adalah mengurangi hak daripada kaum Brahmana. Kemudian corak agama yang ada di dalam kerajaan Kediri, masyarakatnya adalah bercorak agama Hindu Shiva. Buddha itu juga ada dua, Hindu pun juga ada beberapa terbagi. Kemudian masyarakat di dalam kerajaan Kediri dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu adalah golongan masyarakat pusat ataupun kerajaan, ya. Jadi adalah golongan masyarakat yang di atas para istilahnya raja, para bangsawan. Kemudian yang kedua golongan masyarakat tani ataupun daerah. Ini bawahnya raja. Dan mungkin kalau di era zaman sekarang istilahnya itu bisa gubernur, bupati dan lain-lain sebagainya. Itu masuk ke dalam golongan masyarakat tani ataupun daerah. Kemudian yang ketiga itu adalah golongan masyarakat non pemerintah. Ya, berarti istilahnya yang tidak punya hubungan apapun dengan pemerintah. Jadi hanya hubungan dia antara istilahnya bawahan dan juga atasannya. Jadi tidak kenal secara personal atau secara individu. Ya, ya. Terima kasih. Di dalam pembelajaran materi yang ini mungkin ada yang tanyakan dulu sebelum kita nanti lanjut ke dalam diskusi kalian masing-masing dari 10 TKJ 4. Ada tidak tanya? Nanti kita lanjut ke diskusinya. Ini question? Kadang-kadang? Cara ayo. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti silakan kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok yang telah saya bagi menurut istilahnya beberapa pertemuan yang sebelumnya. Silakan kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Boleh muter sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompoknya dan dipimpin oleh Mbak Aiman, Mbak Salsa, ada Mbak Tiara, ada Mbak Zumi, terus Mbak Anjur, Anita, Aruni, sama Sri Deva. Kemudian yang berikutnya Bagas, Hafida. Ya sudah ya, kalian sudah membentuk kelompoknya. Silakan langsung kerjakan sesuai dengan materi yang telah saya bagi lewat grup kelasnya masing-masing. Dan yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maupun dengan kelompok yang terakhir. Ya, silakan menulis materi di dalam LKPD yang telah saya bagikan untuk kalian. Silakan mulai untuk menulis. Nanti tulisannya satu kelompok itu baru bisa biar
Oke, setelah selesai nanti bisa maju untuk presentasi tugasnya masing-masing. Hop. Kondisi sistem budaya ini silakan nanti misalnya di sini. Kalau kurang silakan cari referensi dari Google ataupun internet. Paham? Nanti menyumbang tulisan semuanya. Oke, silakan kerja. Setelah Kerajaan Sriwijaya sudah semuanya ya. Nanti dilengkapi. Kalau kurang nanti silakan cari dari ini, dari buku catatan bisa, ataupun silakan cari dari internet. Untuk referensi tambahan untuk materinya biar nanti nilainya bertambah. Paham? Silakan kerjakan. Perhatikan ini materinya tentang apa? Kerajaan Kalingga ya. Nanti bisa ditambahin tentang Kerajaan Kalingga. Mungkin di dalam aspek politiknya mungkin bagaimana Ratu Sinar tersebut. Nanti bisa ditambahi dari buku catatan ataupun materi yang lain. Kalau masih kurang bisa ambil dari HP atau Google ataupun internet. Paham? Ayo Mas Raffi silakan dibimbing kelompoknya. Ini tentang kerajaan apa materinya? Kerajaan Kediri. Nanti bisa ambil dari materi ini, dari kerajaan Kediri. Nanti kalau dirasa kurang, silakan bisa cari dari internet ataupun HP ya. Nanti saling berdiskusi untuk melengkapi catatan atau materi yang kurang. Dipimpin oleh Mas Edi selaku ketua kelompoknya. Farul Rosi jadi anak gue yang bagus. Aja gandul. Materi tentang nanti silakan ini dari kondisi geografisnya, dari kondisi politik, terus ekonominya, dari agama, terus sosial budayanya. Nggak usah ditulis semuanya, cukup diringkas ya. Diringkas, kalau masih kurang materinya ataupun tambahan yang lain, silakan cari materi dari internet. Paham? Nah, nanti tulisannya harus satu kelompoknya menyumbang tulisan semuanya. Dan tulisannya nama-nama ya. Jadi satu kelompok memberikan andil di dalam kilo. Waktunya sudah selesai, kita langsung bisa untuk melaksanakan presentasi. Langsung saya jujur aja ya, biar tidak berlarut-larut karena kita juga punya waktu. Kelompoknya Mbak Anzirul alias kelompoknya Mbak Awal, silakan bisa untuk maju presentasi ke depan. Nanti kelompok yang lain silakan pertanyaan, ya. Minimal satu kelompok ada pertanyaan dari satu-satu masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kenalkan, nama saya Azizul Rahman dan saya bertugas sebagai moderator. Kenalkan, nama saya Anita Ida Suryani, presensi 2 sebagai penyelenggara. Kenalkan, nama saya Amalia Zanzatina Fiat, presensi 6 sebagai penyelenggara. Kenalkan, nama saya Arina Suryani, presensi 5 sebagai penyanyi modern. Perkenalkan, nama saya Sri Dewa Presensi Nugroho, presensi 34 sebagai penyanyi materi. Kondisi geografis Kerajaan Sriwijaya dan kondisi politiknya akan dibacakan oleh penyanyi Mandarin. Silakan, Mbak. Yang keras bacanya. Kondisi geografis. Letak Kerajaan Sriwijaya berada di tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Sungai Musi merupakan sungai terpanjang di Sumatera Selatan, kurang lebih 750 km. Pada masa kejayaan wilayah kekuasaan Musi Kamboja, Thailand, Sumatera, Jawa, Malaysia. Kondisi politik dalam era
Sanskerta nama Sriwijaya memiliki arti kemenangan yang bercahaya. Sri artinya kemenangan. Politik ekspansi kerajaan ini dilakukan pada masa Jakarta. Yang Sri pada masa pemerintahan Balakratiwa, kerajaan ini juga berkembang menjadi pusat perdagangan dan agama Buddha. Pada tahun 860, Raja Balakratiwa dari India. Dalam prasasti Nalanda disebut bahwa Raja Dewa Waladewa mengandalkan sebidang tanah untuk mendirikan sebuah wihara bagi para pendeta Sriwijaya yang belajar agama Buddha di India. Sekian tadi yang telah dijelaskan oleh penyaji materi. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Silakan. Silakan berdiri. Saya juga ingin bertanya, pada masa presentasi apa Raja Sriwijaya itu mengalami masa puncak kejayaan? Sriwijaya mengalami puncak kejayaan. Silakan. Izin menjawab dari pertanyaan Mas tadi. Pada masa pemerintah Balakratiwa, kerajaan Sriwijaya telah mencapai puncak kejayaannya. Raja Balakratiwa. Raja Sriwijaya itu mencapai puncak kejayaan. Ya. Terus yang berikutnya. Oke, silakan berdiri. Apa isi prasasti Nalanda? Apa? Menjawab untuk pertanyaan Mas Edgar. Dalam prasasti Nalanda disebut bahwa Raja Dewa Baladewa menyediakan sebidang tanah untuk mendirikan sebuah wihara bagi para pendeta Sriwijaya yang belajar agama Buddha di India. Sekian presentasi dari kelompok 2 Kerajaan Sriwijaya. Jika ada salah kata dari kelompok kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang berikutnya bisa dari kelompoknya Mas Radit dan Mbak Nadia bisa untuk maju ke depan untuk menyajikan materi. Jangan lupa ya kelompok yang lain itu harus menanggapi dan membuat question alias pertanyaan. Silakan semuanya maju tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan LRT Kerajaan Kalingga. Dengan saya, Nadia juga sebagai moderator. Saya Nadia Berbadan sebagai penyaji materi. Saya kelompok Hana sebagai penyaji materi. Saya Satya Kusmanasa sebagai penyaji materi. Saya M. Arjan Fauzi sebagai penyaji materi. Yang pertama adalah keadaan geografis Kerajaan Kalingga. Keadaan geografis Kalingga. Pusat Kalingga berada di suatu tempat antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara. Jepara sekarang secara geografis wilayah pesisir utara Jawa Tengah strategis untuk perkembangan sebuah kerajaan. Sejak awal masa hidup perairan di Laut Jawa Tengah berkembang menjadi jalur perdagangan Jawa Tengah. Politik Kerajaan Kalingga pada abad di Masehi, Kerajaan Kalingga pernah dipimpin seorang ratu bernama Sima. Ratu Sima menjalankan pemerintahan dengan tegas, keras, adil, dan bijaksana. Ia melarang rakyatnya untuk menyentuh dan mengambil barang yang bukan milik mereka yang tercecer di jalan. Bagi siapapun yang melanggar akan mendapat hukuman berat. Sepeninggal Ratu Sima, kerajaan ini ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Itu tadi yang adalah presentasi dari kami. Apakah ditanyakan? Silakan yang bertanya. Tunjuk jari. Silakan. Ya silakan berdiri. Izin untuk menanyakan, siapa pendeta yang menerjemahkan sebuah naskah yang terkenal di agama Buddha di Hinayana? Terima kasih. Pada tahun 684, seorang pendeta Buddha dari Cina bernama Bini berkunjung ke Kalingga dan dibantu oleh seorang pendeta Buddha dari Jawa bernama Janabadra. Terus Saya bertanya, agama apa yang berkembang di Kerajaan Kalingga?
Berkembang di Kerajaan Kaliga adalah agama Buddha Hinayana. Itu tadi adalah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Mataram kuno. Perkenalkan, nama saya Naraya Kristian sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya dan Pram Taufik sebagai penyaji materi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaka Putri sebagai pengaji materi. Perkenalkan, nama saya Bekadir Beliau sebagai penyaji materi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul sebagai penyaji materi. Kondisi geografis Kerajaan Mataram kuno terletak di pedalaman Jawa Tengah, wilayah Bumi Mataram, terbentang di daerah yaitu Kedu, Yogyakarta, dan Surakarta. Bukan politik. Pada awalnya kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Sananga. Setelah Sananga meninggal diganti oleh Sanjaya. Sanjaya merupakan penganut Hindu yang taat. Setelah Sanjaya wafat, Mataram kuno dipimpin oleh Rakai Pananggara. Sekian presentasi dari kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Mas Rama berdiri, Ramaditya. Apa saja prasasti peninggalan kerajaan Mataram kuno? Apa saja prasasti yang ada di dalam kerajaan ini? 1. Prasasti Canggal, Lurah, dan Matrasi. Lurah, Canggal, sama Matrasi. Terus pertanyaan yang berikutnya, silakan Mbak berdiri. Izin bertanya, Candi Borobudur dibangun pada masa raja siapa? Dibangun pada masa Raja Samarapungga. Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samara. Ya, silakan beri ditutup, Mas. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian telah melaksanakan presentasi dari kelompok pertama sampai kelompok yang terakhir. Terima kasih kalian telah istilahnya hasilnya cukup bagus. Saya cukup puas dengan penampilan kalian di dalam melaksanakan diskusi atau presentasi. Ya, yang berikutnya adalah kita akan melaksanakan refleksi ataupun kesimpulan dari siswa. Bisa dimulai dari perwakilan siapa? Ya silakan Mbak Aiman, silakan berdiri untuk membacakan ya kesimpulannya. Hasil pembelajaran pada hari ini adalah saya bisa mengetahui bahwa letak kerajaan Kaliga berada di wilayah Jawa Tengah bagian utara, yaitu di antara daerah Pekalongan dan Jepara. Kerajaan Kaliga dipimpin oleh Ratu Sima yang tegas, bijaksana, dan adil dalam menjalankan pemerintahan. Dan kerajaan Sriwijaya berkembang di Palembang sejak abad 7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan dalam Putra Jawa. Pada saat itu, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan pengajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Terima kasih Mbak Aima ya, itu kesimpulan daripada istilahnya refleksi yang dibacakan oleh Mbak Aima. Kemudian masih ada satu lagi murid yang mau membacakan, silakan. Yang laki-laki. Oh iya, silakan. Kesimpulannya adalah perekonomian Kediri bersumber pada kegiatan pertanian dan perdagangan sebagai kerajaan agraris. Kediri memiliki lahan pertanian yang baik di sekitar sungai di atas. Pertanian menghasilkan banyak beras dan menjadikannya sebagai komoditas perdagangan utama. Ya, bagaimana refleksi yang telah kalian bacakan, yang telah kalian ucapkan, berarti istilahnya kalian telah mampu memahami di dalam pembelajaran kali ini tentang beberapa Buddha ya. Seperti tadi oleh dibacakan oleh Mbak Aimah maupun Mas Asanul, bahwa contohnya di dalam kerajaan Kaliga yaitu adalah bahwa kerajaan ini bisa maju secara pesat, bisa istilahnya bisa berkembang itu karena berkat adanya Ratu Sima. Bagaimana Ratu Sima itu menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ratu, entah itu siapa yang salah maupun yang siapapun, entah itu saudara atau siapapun yang bersalah akan tetap mendapatkan hukumannya. Dan juga bagi kerajaan-kerajaan yang lain bahwa air, sungai ataupun laut itu memegang peranan penting. Contohnya di era zaman sekarang
negara Indonesia, kita adalah negara agraris dan juga maritim. Jadi kita punya modal untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang besar, seperti masa-masa lalu alias masa kejayaan di era zaman kerajaan. Bagaimana kerajaan itu bisa menjadi besar karena adanya beberapa aspek-aspek. Ini ada tadi aspek air yang mendukung di dalam perkembangan kerajaan tersebut. Ya, saya harap semuanya sudah paham. Kalau sudah paham, silakan bisa boleh teman-teman. Pada materi berikutnya ataupun pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang proses masuknya agama Islam dan juga beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Indonesia. Ada kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Demak maupun beberapa kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi nanti kalian bisa mengkomparasikan kerajaan Hindu-Buddha itu bagaimana, kerajaan Islam itu bagaimana pada pertemuan yang berikutnya. Jadi nanti kalian di rumah malam hari bisa googling ataupun lihat di YouTube tentang beberapa materi tersebut. Oke, silakan pimpin doa. Yang memimpin doa Mbak Nadia. Siaga berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.